Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan mempraktekkan mata kuliah IoT lagi. Jadi di sini job sheet-nya itu adalah job sheet 6 dengan judul transmisi data menggunakan message queuing telemetry transport atau lebih dikenal dengan MQTT protocol. Jadi tujuannya di sini adalah untuk memahami alur kerja, kegunaan, dan manfaat protokol MQTT dan juga memahami dan mengimplementasikan protokol MQTT pada sistem IoT untuk menentukan dan kendali. Di sini izinkan saya untuk memberikan gambaran sedikit saja tentang apa sih itu MQTT. Jadi Message Queuing Telemetry Transport atau MQTT adalah protokol komunikasi yang berjalan di atas stack TCP IP, didesain untuk komunikasi machine to machine atau M2M, bersifat open source dan lightweight, mempunyai protokol overhead yang rendah atau minimum 2 bytes, sehingga berefek pada konsumsi daya yang kecil dan mampu bekerja pada latensi yang tinggi serta bandwidth yang kecil. Nah, jadi untuk protokol MQTT ini tergolong itu protokol yang sangat efisien banget, teman-teman. Jadi di sini dia itu hanya mengkonsumsi daya yang kecil dan mampu bekerja pada latensi yang tinggi. Jadi untuk latensi yang tinggi itu termasuknya itu protokol ini adalah protokol yang cukup real time, teman-teman. Karena dan ini bandwidthnya itu cukup kecil. Jadi misal dari IoT jika menggunakan protokol ini itu sangat efisien sekali untuk pengiriman datanya. Oke, di protokol MQTT sendiri itu menggunakan model publish dan subscribe, di mana untuk komunikasi data, publisher mempunyai peran sebagai pengirim data atau sender, sedangkan untuk subscriber berperan sebagai penerima data atau receivers, dan terdapat broker yang berperan sebagai middleman yang bertugas meneruskan pesan message dari publisher menuju subscriber. Jadi protokol MQTT ini dia menggunakan dua mode ya. Yang pertama itu ada publish, yang dimana dia tuh mengirimkan data, yang kemudian ada subscribe, dia tuh bertugas untuk menerima data, dan untuk prosesnya ditengahi oleh broker. Nah, untuk brokernya ini nanti kita akan perhatikan langsung, teman-teman. Langsung saja kita masuk ke langkah kerja. Nah, langkah percobaan. Jadi untuk langkah percobaan yang pertama itu adalah koneksi MQTT broker. Oke, jadi di sini kita buka Node-RED dulu ya. Kita buka CMD Node-RED. Oke. Nah, untuk server Node kita copy aja ini untuk membuka websitenya. Kita Ctrl C. Kita buka browser. Nah, ini ya. Kita buka switch lagi. Nah, di sini buatlah tab baru, oke. Kemudian buatlah flow seperti pada gambar 6,1. Ini ada 4 ya, temperatur, pub and sub, dan broker, kemudian ada message. Seperti ini, teman-teman. Ini ada temperatur, ada pub sub. Untuk pub subnya kita menggunakan inject yang ini, yang MQTT out. Jadi dia berguna untuk mengirim data, sedangkan broker dia tuh menggunakan MQTT ini yang bertugas sebagai penerima. Oke, ini ada message untuk outputnya. Lalu pada temperature node kita konfigurasikan seperti ini. Kita payloadnya isikan dengan 28, kemudian living room sensor. Kemudian untuk pub and subnya ini klik pada jaringan merah. Nah, ini teman-teman. Jika teman-teman belum buat broker, bisa buat ini dulu, tombol plus. Nah, nanti untuk isinya itu bisa disesuaikan ya, seperti ini. Kita cek. Di sini saya sudah membuat my broker namanya. Oke, seperti ini, teman-teman. Localhost ini import 1883 atau server localhost atau bisa diganti dengan 127.0.0.1 seperti ini.
Kemudian untuk protokolnya MQTT versi 3.11. Jika udah, klik done atau update. Kemudian konfigurasi broker node sesuaikan dengan broker server sebelumnya. Jadi untuk broker, nah untuk broker server ini kita gunakan broker yang sama dengan untuk MQTT out-nya teman-teman. Misal di sini ada servernya MyBroker, maka untuk menerima juga harus MyBroker agar bisa terhubung teman-teman. Kalau misal berbeda juga pasti tidak bisa. Nah ini ya, agar tercipta koneksi. Perhatikan juga untuk topik yang digunakan juga pesan dapat dikirim. Jadi untuk living room sensor ini juga harus sama dengan ini. Nah harus sama teman-teman agar bisa terhubung juga. Oke, ketika sudah, oke ini saya buka dulu biar dia bisa menerima data. Oke, kita deploy dulu. Kita deploy. Kita lihat apa yang keluar. Nah, dia akan keluar 28. Kemudian 28 itu temperaturnya. Dan di sini ada living room sensor. Oh ini bukan, ini ada salah. Bentar. Untuk ini ya teman-teman, untuk outputnya itu dia 28, itu bisa terjadi outputnya. Oke, kita lanjut. B. Menerima data JSON melalui protokol MQTT. Kita buat dulu rangkaiannya. Di sini saya udah ada rangkaiannya. Nah, temperatur, tambahan subbroker, JSON menggunakan function dan juga output tentunya. Di sini untuk temperaturnya itu yaitu konfigurasi temperatur node seperti sebelumnya. Oke, seperti pada gambar 6.6. Nah seperti ini temperaturnya, dia ada berupa JSON, datanya temp, humi, light. Kemudian untuk topiknya masih sama, living room sensor. Untuk pub and sub-nya seperti masih sama, harus sama ya teman-teman, antara pub and sub dan juga brokernya harus sama. Di sini untuk JSON parser kita tidak ubah, biar ini aja. Setelah itu konfigurasi pula parser function seperti gambar berikut. Nah, di sini kita ada var file, skpilot, fskpilot, file humi. Jadi untuk penjelasan kodenya secara singkatnya yang dikeluarkan itu adalah value huminya teman-teman. Di sini kita lihat value huminya apa? Value humi 30. Oke, nanti berarti yang keluar adalah angka 30. Deploy program, kemudian dokumentasikan hasilnya. Kita lihat, kita tutup, buka dulu. Oke, confirm. Kita cek dulu. 30. Nah ini dia keluar 30 ya teman-teman. Ini 30. Oke, coba kita ganti dengan misalnya saya ingin temp. Down, kita deploy. Kita hapus dulu, deploy. Dan dia keluar 24 karena temperaturnya 24. Oke, selanjutnya kembangkan flow program tersebut agar mempunyai dua input. Jadi untuk input pertama itu seperti contoh seperti ini, dan input yang kedua itu ada jenis express, reflect, metana, temp, bumi, dan 38, dan tampilkan log dalam data yang berbeda dalam log yang berbeda-beda. Jadi seperti ini. Nah, jadi di sini kan kita menggunakan dua input, dan tentunya dua input ini bakalan dia dihubungkan dengan satu publisher yang intinya dari publisher itu akan mengirimkan data
Dan kemudian ada dua MQTT ini ya, dia akan menerima data dari yang dikirimkan. Selanjutnya akan diproses dan akan dikeluarkan melalui output. Ya, di sini ada dua input, tentunya harus ada dua output. Oke, kita coba. Nah, ini kita buka dulu. Kita deploy, jangan lupa teman-teman. Nah, ketika kita atau saya mengklik ini, maka data yang akan keluar adalah data ini. Kita cek. Nah, ini teman-teman. Kita lihat kan untuk living room. Nah, living room dia dari 28 ada 3 seperti ini, kemudian living room nya 28, living room bumi 60, dan living room light 300. Nah, data yang di sini keluar semua teman-teman. Tetapi ketika kita mengklik bagian publish kitchen data, nah dia akan keluar karena ini kitchen flame 0, kitchen metana 0, temp 24, dan bumi 38. Seperti data yang dikirimkan 24, buminya 38, dan flame metananya dia 0. Oke, kita lanjut teman. Nah, di sini mengirim dummy data untuk simulasi input output menggunakan hardware. Nah, di sini kita menggunakan MQTT box untuk Google Chrome, tapi karena di versi terbarunya tidak mendukung Google Chrome, jadi untuk teman-teman bisa download di Microsoft Store. Ada di sini MQTT box. Nah, ini teman-teman. Download saja untuk yang versi Windows pakai Microsoft Store pakai ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita buat iya seperti ini untuk tampilannya. Nah, di sini kan ada dua publish ya, dan ada publish, ada subscribe. Oke. Nah, di sini kita coba untuk menerima data. Jadi dengan MQTT box ini kita tidak perlu lagi untuk menggunakan inject untuk mengirim data seperti ini. Jadi di dalam internet ini kita hanya menerima data yang dikirimkan oleh MQTT box tadi teman-teman. Nah, ini kita coba. Ini kan dia syaratnya harus terhubung ya MQTT broker. Oke, kita cek. Untuk ini kita buka MQTT box. Nah, ini saya sudah buat untuk Smart Hub, dan apabila teman-teman belum buat bisa klik MQTT client ya. Dan ini nanti bisa pengaturan bisa disesuaikan. Oke. Di sini ada dua ya. Jadi saya sudah buat dua. Oke, untuk yang tadi kan dia ini ada living room dan kitchen. Di sini ketika kita kirim publish pada living room, maka nanti yang akan keluar kita artinya di sini mengirimkan data living room, dan nantinya akan diterima di Navigate dan akan dikeluarkan melalui living room ini. Kita cek metem 26 dan metananya 2. Nah, ini teman-teman, ini dia mengambil data dari living room. Oke, ini ada tem 26 dan metananya 26, metananya 2. Jadi kira-kira seperti itu.
Oke, kita lanjut. Pertanyaan tugas, kembangkan flow program yang telah dibuat agar ketika terdapat input nilai metana yang lebih dari 5, maka akan ditampilkan pada log atau debug not warning. Jika input metana kurang sama dengan 5, maka tampilkan data debug not safe. Dan juga di sini ada buatlah agar flow program yang terakhir dapat menyimpan data ke dalam database dan tambahkan kolom data timestamp pada database. Kemudian juga tambahkan 2 publisher dan klik button add publisher setting QoS pada masing-masing publisher menggunakan QoS yang berbeda. Oke, ini catat waktu data yang masuk ke MySQL. Oke, di sini. Oke, nah di sini kan saya sudah menambahkan satu publisher lagi ya, dimana dia ada kitchen sensor juga dengan subscribe-nya, dia juga kitchen sensor juga ditambahkan. Nah, untuk settingan seperti ini teman-teman. Nah, ini kan menggunakan localhost. Oke, kita langsung aja. Dan untuk database-nya seperti ini teman-teman. Di sini kan kita membuat database ya. Kita publish. Dan untuk sampingnya kita menggunakan SAM ya teman-teman. Untuk SAM-nya, nah yang dinyalakan tuh ada Apache sama MySQL. Nah di sini saya sudah membuat database VisualDB. Nah untuk database ini nanti kita tautkan ke Node-RED ya teman-teman melalui ini save database. Nah untuk ini ya hostnya 127 ini 127. Kemudian untuk usernya root, database-nya SensorDB. Oke. Jadi ketika data diterima dari living sensor atau kitchen sensor yang memiliki metana yang lebih dari 5, maka akan menampilkan log warning dan datanya tidak akan tersimpan pada database. Tetapi ketika salah satu keduanya mengirimkan datanya metana kurang sama dengan 5, maka dia akan meng-save atau memasukkan data tersebut ke dalam database. Ini di empty data untuk kumpulan dari datanya. Di sini kita coba aja dari empty.box. Di sini kita subscribe. Oke, kita coba publish dulu. Nah, di sini ya kita diterima datanya. Di sini kita bisa lihat untuk metananya itu dia kurang dari 2, maka data tersebut akan langsung di save ke database. Nah ini teman-teman, ini kan pukul tanggal 11 jam 9.02. Nah ini datanya masuk teman-teman. Nah sedangkan jika kita mengirim data yang satunya, ini kan untuk kitchennya dia metanya lebih dari 5. Nah kita lihat apa yang terjadi. Kita cek, coba kita hapus, kita publish. Nah kita coba lihat. Nah ini ada warning teman-teman di sini karena itu metananya lebih dari 5. Dan di sini tentunya datanya tidak akan muncul ya. Nih kita refresh coba. Nah datanya tidak akan muncul, tidak akan masuk ke database karena dia terdapat warning teman-teman. Jadi begitu. Coba kita publish lagi data untuk yang living sensornya. Publish. Oke, di sini ya muncul datanya. Dan di sini dia save, artinya tersimpan. Kita coba cek di database. Nah, masuk ini lagi datanya. Oke, jadi di dalam praktek ini kita bisa mengetahui ya, jika
dari data server semisal di MQTT Box. Nah, untuk publish ini dia terhubung ke Node-RED melalui MQTT broker, karena di jaringan ini kan MQTT Box kita menggunakan localhost, yang dimana localhost itu berarti dia juga terhubung ke ini juga MQTT broker. Kita cek, nah ini juga localhost, maka keduanya terhubung teman-teman. Setelah terhubung, oke, kita bisa menerima data dari MQTT box-nya. Nah, dari di sini metanya ya, jika lebih dari 5 dia akan warning teman-teman. Kemudian jika kurang sama dengan 5 dia akan melakukan save ke database. Jadi bisa dilihat tadi teman-teman, kalau semisal kitchen frame-nya metanya kan dia 6 ya, dimana dia akan lebih dari 5, maka data dari kitchennya dia tidak akan tersimpan ke database. Sedangkan yang living room tadi ya, yang living room ini kan dia metananya 2 ya, kurang dari 5, maka dia akan tersimpan ke database seperti itu. Jadi di sini kita lihat metananya dia 2, dia bisa masuk semua, bisa tersimpan karena dia tidak adanya warning. Ini kita lihat time-nya 26. Nah, untuk bumi sama frame-nya dia 0. Kenapa 0? Karena di MQTT box nah terdapat data unit dan frame-nya teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk topiknya digunakan adalah living room, karena yang dikirim data topiknya adalah living room. Oke, kira-kira begitu saja untuk praktek pada job sheet 6 kali ini. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.